di segmen terakhir ini kita mesti bisa membuat sebuah konklusi masa depan pendidikan pertanian di Indonesia ini akan seperti apa, akan stagnan, akan melejit, ataukah akan down. Dan dari yang sudah kita bicarakan tadi sepertinya ada optimisme, dan memang harus ada optimisme biarpun petani ini di masyarakat kita adalah orang-orang yang dipinggirkan secara politik, bisa jadi semacam itu. Dan untuk menjawab apakah optimisme itu akan terwujud dalam waktu yang dekat ini ataukah dalam waktu yang menengah misalnya, tentu kita harus juga menanyakan kembali kepada kedua narasumber kita. Profesor Haryono, kalau tadi sudah diceritakan bahwa ada optimisme dan memang harus optimis, akan tetapi tadi juga disebutkan bahwa di momen pilkada misalnya, di pilpres misalnya, itu kan sepertinya hanya menjadi pelengkap yang sesaat saja, mungkin setelah itu ditinggal semacam itu. Yang saya tanyakan di awal tadi bahwa perlunya petani yang berpendidikan tinggi semacam itu, berdasi tapi ke sawah dalam makna yang canggih secara dan seterusnya itu. Jadi begini, bahwa persoalan secara politis misalnya dimanfaatkan hanya pada saat diperlukan, itu sah-sah saja menurut saya, dan tidak hanya sektor pertanian yang dibegitukan. Saya mengatakan begitu ya. Jadi bisa aja janji-janji itu kosong pada saat diberikan ke kelompok industri. Menurut saya kok sangat ini Profesor ya, karena mungkin saya punya pemikiran bahwa mayoritas kita petani, tetapi mayoritas ini tidak bisa menjadi salah satu penentu semacam itu. Ya, jadi memang saya katakan tadi bahwa Pak Dar tadi juga sudah menyampaikan perlunya pemberdayaan. Jadi ini bagaimanapun ke depan itu tidak lagi bisa kita melakukan kegiatan pertanian seperti yang bapak saya lakukan, kakek saya lakukan gitu. Jadi ke depan tantangannya itu tentu sudah sangat berbeda. Nah, karena sangat berbeda dan jumlahnya ini kan banyak Mas, petani ini. Jadi kalau kita jumlahnya banyak, kalau mau diberdayakan kan nggak bisa seluruhnya secara massal dengan anggaran pemerintah yang terbatas. Jadi itulah kenapa kalau kita lihat dari concern pemerintah sekarang ini menyentuh misalnya pendidikan dasar 12 tahun. Wajar 12 tahun, arahnya kan ke sana. Itu satu pertanda bahwa sebenarnya sumber daya manusia kita ini secara umum, bukan hanya sektor pertanian, nanti dilihat juga di buruh misalnya, itu juga masih belum cukup bagus bekal pendidikannya. Nah, secara bertahap kalau kita lihat anggaran pendidikan ini yang masuk ke SDM di tingkat menengah itu sangat besar, boleh dikatakan 75% dari anggaran pemerintah di bidang pendidikan. Sisanya untuk pendidikan tinggi. Nah, kalau saya secara pribadi sebenarnya punya ide, mestinya ada insentif kepada keluarga petani yang sudah misalnya kita tahu dari catatan rekod kalau ada BLT, mestinya ada satu program pemerintah di mana keluarga petani yang sudah memberi kontribusi untuk produksi pertanian itu anaknya salah satunya disekolahkan dengan biaya negara. Ini kan nah itulah makanya tadi saya bilang bahwa skema itu memang harus diintroduksikan dan masyarakat petani entah melalui HKTI atau melalui kelompok organisasi yang lain, nelayan misalnya, KTNI apa namanya? KTNA ya, misalnya KTNA misalnya, itu bisa menyuarakan hal yang semacam ini. Karena bagi kami yang di pendidikan tidak mungkin memberikan beasiswa itu ke mereka karena dana kita juga terbatas. Jadi kalau pemerintah memang concern, salah satu yang konkret gitu ya, memberikan beasiswa pada keluarga petani. Salah satu anaknya mana yang terpandai katakanlah begitu, disekolahkan di sektor di bidang pertanian untuk nanti diharapkan kembali ke sektor itu. Ini satu investasi capacity building secara individual. Jadi ini match sekali dengan apa yang dikerjakan Departemen Pertanian. Oke. Pak Dar tadi Pak Haryono mengungkapkan sebuah ide yang menurut saya cukup kontroversial tadi ya, dalam artian kalau ada momen-momen pilkada, pilpres macam itu logikanya dimanfaatkan kok. Sepertinya tadi Pak Haryono mengatakan sah-sah saja semacam itu, mungkin di luar konteks BPTB. Kalau Pak Dar sendiri, apakah
tadi kan juga ada kelembagaan yang harus dibangun, mereka organisasinya harus dibangun, selain usahanya juga secara otomatis, karena juga sebagai bagian dari ketika ada momen-momen pilkada, pilpres ini kan bisa membuat sebuah tawaran ya. Kalaupun perlu ada partai politik yang nanti menaungi dan ada janji hitam putih kontrak akan memperjuangkan petani semacam itu, Pak Dar. Kalau Pak Dar sendiri gimana, Pak Dar? Iya, saya kira saya juga sependapat dengan Profesor Haryono tadi, tapi saya mungkin menekankan pada pemberdayaan petani, dan sekarang ini memang sedang digalakkan melalui beberapa program, utamanya adalah pemberdayaan petani melalui teknologi dan informasi. Mengapa teknologi? Saya kira tadi sudah saya jelaskan, tapi mengapa informasi? Karena era sekarang ini siapa yang menguasai informasi adalah itu yang akan menang, begitu ya. Nah, oleh karena itu ke depan pemberdayaan petani ini harus dimodali dua itu, teknologi dan informasi, kemudian dikelola sedemikian rupa, kalau bahasa kerennya adalah entrepreneurship ya. Jadi diarahkan ke sana. Nah, dalam kapasitas itu kita mengembangkan kepada petani untuk menciptakan kegiatan-kegiatan penyuluhan yang bisa dikelola oleh petani, itu sehingga terjadi kemandirian pendidikan. Nah, ke depan saya setuju dengan usul Profesor ya, bahwa nanti ini settingnya kalau gabungan kelompok tani itu kuat ya, di bawahnya itu akan tumbuh kelembagaan bisnis entrepreneurship itu yang nanti ada tambahan permodalan. Nah, di sektor dia sendiri itu akan bisa menyekolahkan itu di dalam kelompok yang kuat ini. Dan ini bisa kita lihat ini. Jadi kelompok-kelompok yang kuat ini bisa kita lihat bahwa sekarang pun sudah mulai membiayai anak-anak mereka dari kelompok itu untuk disekolahkan sesuai dengan apa istilahnya minat. Ya, sesuai dengan minat itu. Jadi pas sebenarnya pas, dan ini harus kita gaungkan terus karena memang situasinya sekarang ini sedang bagus-bagusnya. Momentum. Jadi kalau ini bisa dikemas demikian rupa, ini bisa melesat sebenarnya pertanian kita ini. Pak. Jadi saya kira terima kasih Pak Dar dan terima kasih Profesor Haryono. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Dar dan Pak Haryono. Ke Pak Dar dulu, singkat, kalau misalnya ada pertanyaan, kalau saya misalnya bertanya bahwa bagaimana masa depan pendidikan pertanian ke depan ini, apakah cerah atau seperti apa nih? Saya kira prospek pendidikan pertanian kita sekarang ini ke depan sangat cerah dan indikatornya sangat jelas, yaitu indikator dengan memanfaatkan peluang yang ada, dan itu hanya berada pada teknologi, dan teknologi ada di pendidikan. Itu jadi sangat cerah. Oleh karena itu kita marilah berbondong-bondong untuk menyongsong ini. Saya kira demikian. Terima kasih Dr. Profesor Haryono dengan yang sama. Baik, jadi kalau kita melihat dari pertumbuhan permintaan komoditas pertanian baik di Indonesia maupun di dunia, itu selalu meningkat sejalan dengan peningkatan penduduk. Maka mau tidak mau sektor pertanian itu harus menggerakkan dirinya, melipat gandakan produksinya. Salah satu caranya ya teknologi tadi Pak Dar sudah menyampaikan. Pendidikan tinggi pertanian sebagai ilustrasi di Universitas Brawijaya, khususnya di Fakultas Teknologi Pertanian, itu masa tunggu lulusan kita itu tidak lebih dari rata-rata ya, tidak lebih dari 6 bulan. Kalau dibandingkan dengan misalnya bidang keilmuan yang lain, ini saya rasa masih sangat kompetitif gitu ya. Jadi ini menandakan bahwa sebenarnya kita tidak perlu worry, tidak perlu takut kalau sekolah di bidang pertanian nanti tidak dapat tempat pekerjaan. Itu satu kekhawatiran yang berlebihan.